ayat yang keempat, kata Petrus kepada Yesus. Ini Petrus bilang gini, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jikalau engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untukmu, untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ada 3 monumen, Anda catat di sini. Ada 3 monumen kedagingan yang jangan Anda bawa kalau Anda mau masuk ke masa depan penuh pengharapan. 3 monumen kedagingan itu, jadikan pakaian usang jangan dibawa pindah rumah. Baju-bajunya nggak cukup gitu ya. Sekalipun kadang-kadang kita sayang barang, tinggalkan. Percuma dibawa. Itu nanti hanyalah memenuhin rumah. 3 monumen tersebut, 3 kemah yang Petrus mau dirikan, jangan dirikan dalam kehidupanmu. 3 monumen kedagingan. Yang pertama, kebanggaan dan trauma di masa lalu. Jangan dibawa ya, masuk ke masa depan. Segala perubahan yang Tuhan mau bawa dalam kehidupan kita, dan semua perubahan yang dipaksakan oleh dunia, apa yang terjadi di bumi, yang pasti jangan pernah membawa kebanggaanmu dari masa lalu serta traumanya. Karena Tuhan hendak mengajarkan hal-hal baru. Kemah kedua yang didirikan oleh Petrus, yang Petrus tawarkan, tapi Tuhan Yesus tidak gubris, dan Tuhan Yesus tidak setuju. Monumen kedagingan yang kedua yang jangan Anda dirikan atau jangan Anda bawa adalah teori dan tradisi di masa kini. Itu loh, pikiran tradisional. Semua harus begini atau harus begitu. Hal-hal yang bukan pada prinsipnya, hanya metode saja, itu pun kita kaku. Itu hal-hal seperti itu harus ditantang dalam kehidupan kita. Semua teori-teori Anda yang bukan dari firman. Ya kan? Contohnya, ada orang yang berbisnis berkata begini, bisnis nggak bisa jujur, kalau jujur mana bisa berhasil. Nanti kalau jadi orang jujur ditipu terus. Adakah ayat firman Tuhan berkata demikian? Memang firman Tuhan mengajarkan lengkap sih. Jangan hanya jujur seperti merpati, tulus maksudnya, tulus hati, tapi juga harus cerdik seperti ular. Tapi banyak orang tidak mau jujur, memilih jadi ular, karena mereka nggak percaya kalau merpati bisa menjadi alat Tuhan. Merpati bisa menjadi alat yang diberkati. Teori-teori itu dibuang. Hari-hari ini waktunya kita brainwash. Loh, brainwash bolehkah? Apakah boleh? Bukan brainwash seperti itu dihipnotis, bukan. Satu-satunya brainwash yang diizinkan adalah firman. Firman ini membersihkan pikiran kita. Teori-teori itu harus pergi. Harus luntur di hidupmu, harus hilang tanpa jejak. Pikiran tradisional, pikiran-pikiran tersebut. Yang firman Tuhan tidak ajarkan, itu harus dibuang. Kalau Anda mau masuk ke dalam masa depan penuh pengharapan, kalau Anda dan saya mau mengalami di dalam semua perubahan dunia ini, kita mau menemukan berkat, maka pikiran teori dan tradisi harus dibuang jauh-jauh dari hati. Yang ketiga adalah tidak melibatkan Tuhan di masa depan. Banyak orang, ini harus hati-hati sih. Wacana saja suatu hari kalau kita diberkati dan jaya lagi, jangan sampai kita itu saking pedenya merasa mandiri dari Tuhan Yesus. Seperti 9 orang kusta yang tidak kembali dan berterima kasih. Orang kan gitu. Kalau lagi susah teriak-teriak ke tahta Allah. Tapi nanti setelah dia diberkati, dia biasanya hanya menunjukkan punggungnya pada Tuhan jikalau bukan menghilang. Ekornya pun tidak nampak di situ. 3 monumen ini, Petrus secara tidak sadar mendirikan kemah yang Tuhan tidak kenal. Tuhan berkata, aku tidak perlu kemahnya manusia. 3 kemah manusia, kubu pikirannya, jaga hati dan waspada. Jangan ada ditemukan dalam hatimu, jikalau Anda mau menyambut perubahan yang dari Tuhan dalam kehidupanmu. Ya, saya ulang lagi, kebanggaan dan trauma di masa lalu, teori dan tradisi di masa kini, dan tidak libatkan Tuhan di masa depan. Lalu apa yang kita bisa bawa ke depan dong? Yesus loh, naik ke Mount Hermon, ke Bukit Hermon, dia tidak bawa sembarang orang, dia punya 12 murid. Lebih banyak lagi, dia punya 70, lalu ada 300, 120, ada 300 nantinya, ada 500 orang. Yesus nggak bawa semua orang, Yesus hanya bawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Apa karena mereka istimewa? Bukan. Karena mereka melambangkan sesuatu. Firman ini mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan kualitas yang sama. Kalau Anda dan saya mau menyambut perubahan dengan cara Tuhan, mau dibawa Tuhan ke masa depan penuh pengharapan, jangan lupa tulis ini. 3 hal untuk dibawa ke masa depan kita. Oke, jangan bawa semua pakaian ya. Nanti numpuk barang di mana-mana, pindah rumah, sepatu yang nggak perlu, yang sudah terbuka hanya karena ada memorinya. Dulu pernah olahraga, suka sekali sepatu ini, nanti menuhin lemari, percuma itu. Jangankan dosa, beban aja jangan dibawa. Oke, jadi pilih-pilih. Anda mau bawa apa di koper hati Anda ke masa depan?
Sebab masa depan dari sekarang sampai ke depan ini banyak perubahan. Jangan sembarang membawa segala sesuatu yang nampaknya menarik untuk Anda pertahankan. Bawa Petrus, tulis itu. Bawa Petrus. Petrus ini terkenal sebagai orang yang sangat kuat pertobatannya. Dia menangis ketika ditanya Yesus, "Kamu mengasihi aku?" "Ya, aku mengasihimu." Karena dia sudah menyangkal Tuhan sebelumnya. Dia menangis terseduh-seduh. Tidak heran, rasul yang kuat roh pertobatannya ini juga adalah rasul pertama yang memberitakan pertobatan 3.000 orang bertobat dan dibaptis pada saat Pentakosta. Bawalah Petrus. Apa artinya? Bawalah apa yang menyulut pertobatan. Bawalah contrite spirit into the future. Hal-hal yang berbau dosa, tinggalkan. Tapi hal-hal yang mengingatkan Anda, mendorong Anda, bahkan menyulut pertobatan dalam kehidupanmu, bawa itu ke masa depan. Ini selalu menyulut pertobatan. Aduh, saya memang bertobat terima Yesus untuk terima Tuhan maksudnya, untuk saya terima keselamatan, lahir baru maksudnya. Nama saya ditulis di kitab kehidupan sekali seumur hidup, saya nggak perlu berkali-kali. Tahun 1992 saya terima Yesus, itu hari yang mengubahkan semua hari hidup saya. Ya. Tapi hidup dalam pertobatan itu everyday. Karena kita setiap hari pasti melakukan kesalahan. Bukan berarti minta maaf melulu sama Tuhan Yesus, ya enggak. Tapi sebuah sikap hati atau attitude, a contrite spirit. Suatu hati yang merendah di depan Tuhan. Lord, I'm a sinner. I need to learn. Aku perlu belajar karena aku hanyalah orang berdosa yang kau selamatkan. Nah, bawa spirit seperti itu. Petrus pun enggak lepas dari kesalahan loh. Setelah dia menjadi rasul, menjadi sokok guru atau menjadi pilar gereja perjanjian baru, dia pernah salah, dia pernah sekali munafik, ditegur sama Paulus. Bahkan Barnabas pun ikut-ikutan terseret dalam kemunafikannya waktu Paulus di Galatia dan langsung terus terang memberitahu kesalahannya. Lalu Petrus bertobat ternyata karena dalam suratnya dia tulis dan memuji Paulus, dia nggak sakit hati. Yang satu lagi ini cerita berikutnya ini tidak ada di Alkitab. Tetapi kalau Anda pergi ke tempat di Eropa, di Roma, tempat Petrus dimakamkan, ada cerita secara tradisinya. Dan saya percaya cerita-cerita itu benar, meskipun tidak tertulis semua di dalam firman suci. Petrus waktu mau disalibkan, pada hari itu dilepaskan oleh penjaga penjaranya. Kamu keluar karena mereka terharu, karena mereka diberkati sama Petrus, karena mereka cinta dan sayang. Bahkan prajurit-prajurit Itali itu pun rela untuk resikokan nyawa untuk melepaskan tawanan istimewa ini. Tapi Petrus melihat Yesus berjalan kembali dalam sebuah penglihatan. Dia tanya, Tuhan kau kemana? Guru kau kemana? Aku mau kembali, disalib lagi untuk dunia ini. Dia malu, dia mau lari, dia kembali ke penjara, kembali ke dungeon tempat lembab itu, tempat yang basah. Lalu berikutnya keesokan harinya, dia minta disalibkan terbalik karena dia nggak layak disalib dengan cara yang sama. He's an apostle yang latah kata-kata yang gegabah. Tapi orang ini hatinya begitu contrite, begitu bertobat. Bawa hati kayak gitu ke masa depan. Dan bawa hal-hal yang membuatmu mudah bertobat. Bawa teman-teman yang mengingatkan Anda untuk takut akan Tuhan, bukan menjerumuskan Anda dugem segalanya. Bahkan semua perkawanan jangan dipertahankan. Pilih persahabatan yang akan besi menajamkan manusia dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu dia. Lalu bawa Yakobus. Kedua, bawa apa yang menyulut semangat. Yakobus ini nggak banyak diceritakan. Yakobus ini kokonya Yohanes. Mereka sama-sama anak Zebedeus, dulunya berapi-api, suka emosi, bahkan sekali mau minta halilintar untuk hanguskan orang Samaria yang tidak kasih Yesus visa masuk ke daerahnya. Tapi Yakobus ini kenapa yang dibunuh oleh Herodes? Kadang-kadang saya itu curious. Kenapa dari semua 12 rasul bukan Petrus dulu? Petrus adalah runner up-nya. Juara duanya setelah itu dipegang, dipenjarakan, lalu dilepaskan karena doa gereja mula-mula. Kenapa Yakobus ya? Kalau saya pelajari sejarah Yakobus, James the Great, kokonya Yohanes ini, setelah Yesus disalibkan, dibangkitkan, Yakobus ini ternyata pergi ke sebuah kerajaan yang hari ini namanya Spanyol. Memberitakan Injil di sana. Dia tuh semangat. Kalau Petrus gegabah, Yakobus semangatnya fokus. Lalu dia kembali, ditangkap dan dipenggal oleh Herodes. Dia adalah martir yang ke-1 di antara 12 rasul itu. Yudas nggak hitung, karena dia mati konyol. Tapi Yakobus, berarti orang ini adalah semangatnya gereja mula-mula. Demi supaya Herodes melucuti gereja dari semangat api mereka, Herodes ini memilih Yakobus, istilahnya untuk gembosin semangatnya gereja pertama. Yakobus yang diambil dan dibunuh.
Jadi saya asumsi, saya spekulasi, dan saya percaya inilah fakta kenyataannya. Yakobus melambangkan semangat hidup dari Tuhan. Bawa Yakobus ke masa depanmu. Bawa yang namanya apa yang menyulut semangat. Jangan dengarkan yang negatif melulu, gosip-gosip itu tinggal di belakang. Jangan di depan tuh selalu layar kaca mendengarkan semua yang menakut-nakutkan. Loh, kita perlu tahu apa yang terjadi di dunia ini, tapi secukupnya. Tapi kita harus kenyang. Yang harus kita kenyang adalah kabar baik, janji Tuhan. Yakobus, bawa apa yang menyulut semangatmu. Ya, 3, bawa Yohanes, Rasul kasih ini. Bawa apa yang menyulut kasih. Tolong hapus, tinggalkan semua kepahitan dan rasa benci. Karena hal itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Itu justru akan merugikan dan meruntuhkan.